pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Baru saja kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang berketepatan pada tanggal 28 Oktober. Dalam hal ini, seorang pemuda harus mengetahui dan harus berbuat untuk bangsa Indonesia karena telah bersumpah berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Artinya, bagaimanakah peranan seorang pemuda di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Islam menurut pandangan Islam? Posisi pemuda dalam Islam sangat penting sekali. Kata pemuda di dalam Al-Quran disebutkan sebagai sosok yang memiliki mental tangguh dan berani melawan kebatilan. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, posisi pemuda itu di dalam Al-Quran disebut sebagai sosok yang memiliki mental tangguh, yang berani untuk melawan kebatilan. Seperti apa? Contohnya Ashabul Kahfi yang dikisahkan menolak ajakan Raja Daqyanus untuk menyembah berhala. Kisah 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun ini disebutkan dalam Al-Quran dengan kata fityah atau para pemuda. Dalam hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Selain menyinggung kisah Ashabul Kahfi sebagai pemuda yang tangguh, ayat Al-Quran juga banyak mengisahkan sosok pemuda lain yang memperjuangkan kebenaran pada masanya. Seperti siapa? Coba kalau kita buka kisah Nabi Isa, seperti Nabi Isa. Bagaimanakah seorang Nabi ataupun Nabi Isa untuk mempertahankan kebenaran yang menuduh mereka itu, yang menuduh orang-orang Nasrani dia itu adalah orang yang tidak punya ayah. Tapi dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah, dan kelahiran Nabi Isa inilah permulaan tahun Masehi. Agama yang disampaikan oleh Nabi Isa ialah agama Nasrani. Kitab suci yang diturunkan kepada mereka adalah bernama Injil. Jadi dalam hal ini bagaimanakah Nabi Isa mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan? Dari kisah Nabi Isa sebagai seorang pemuda dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Isa, lahirnya Nabi Isa adalah suatu bukti tentang kemahakuasaan Allah. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah dapat diciptakannya. Maryam adalah seorang ibu yang tabah dan kuat iman. Dia tetap sabar dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun mendapat ejekan dan hinaan dari kaumnya. Kemudian setiap orang yang tidak mematuhi perintah Allah akan memperoleh balasan siksaan dari Tuhan. Orang-orang yang beriman selalu dilindungi dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, adapun pemuda yang tangguh
yang berani mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan adalah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Raja Firaun. Akan tetapi dengan ketangguhan dan kecerdasan, seorang pemuda yang bernama Musa alaihissalam dapat mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan. Yang mana Raja Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akan tetapi Nabi Musa, di saat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Tuhan, umat yang ditinggalkannya mulai ingkar terhadap ajaran Allah. Bermula dari seorang yang bernama Samiri. Samiri ini membuat patung anak sapi dari emas, lalu mengajak kaumnya untuk menyembah patung tersebut sebagai Tuhan mereka. Orang-orang yang menyembah patung itu diusir oleh Nabi Musa. Inilah ketegasan seorang pemuda, yaitu yang bernama Nabi Musa. Karena mereka durhaka kepada Allah, dan Allah memberikan siksaan pada mereka. Dalam hal ini dapat kita ambil pelajaran kisah Nabi Musa dalam ketangguhannya untuk mempertahankan kebenaran. Dapat kita ambil pelajaran sebagai uswatun hasanah atau contoh teladan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setiap orang yang menyerikatkan Tuhan sangat dibenci, dikutuk, dan hidupnya tersesat. Kemudian setiap orang yang tidak mematuhi ajakan atau seruan Nabi serta durhaka kepada Allah, Allah akan memperoleh balasan berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap orang yang durhaka kepada Allah tidak bisa menyelamatkan diri dari siksaan Allah. Orang yang beriman selalu memperoleh petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana besarnya kekuasaan seorang raja, akan lenyap seketika kalau ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Nabi Musa sebagai seorang pemuda dapat mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan yang mengakui bahwa Firaun itu adalah Tuhan. Akan tetapi Nabi Musa dengan tegas dan tangguh untuk mempertahankan bahwa ada lagi Tuhan selain daripada, tidak ada lagi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa pun dapat mempertahankan kebenaran. Kemudian siapa lagi pendengar Raud FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana telah kita ketahui, yaitu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hidup di tengah-tengah seorang raja yang bernama Raja Namrud. Akan tetapi atas ketangguhan seorang pemuda yang bernama Ibrahim alaihissalam dapat mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan bahwa Raja Namrud mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Akan tetapi dengan kecerdasan, dengan ketangguhan seorang pemuda yang bernama Ibrahim dapat mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan. Akhirnya Raja Namrud pun dikalahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar Raud FM dimanapun Anda berada, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung masa muda sebagai masa kondisi fisik yang kuat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa seorang pemuda itu adalah mempunyai tahap atau fase kondisi fisik yang kuat. Berbeda dengan fase pertumbuhan sebelumnya, yaitu masa kanak-kanak atau masa setelahnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi tsumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fu wa syaibatu yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Allah
Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Coba kalau kita perhatikan, seseorang yang baru lahir tentu kondisinya lemah. Masa anak-anak. Khalaqakum min dha'fin. Allah menjadikan kamu dari keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin. Kemudian ia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah kuat, menjadi kuat, yaitu seorang pemuda. Kemudian ia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Berarti sudah memasuki fase ataupun tahap tua, yaitu seorang orang tua, bahkan sampai masa fase nenek-nenek. Nah, jadi dalam hal ini kekuatan seorang anak dan pemuda berbeda, lebih kuat. Lebih kuat seorang pemuda setelah mengalami masa tua, tentu kekuatan pun sudah berkurang ataupun sudah lemah, dhaif, lemah. Jadi seorang pemuda itu adalah mempunyai fisik yang kuat, kondisi yang sangat kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Wa huwal alimul qadir. Hanya kemudian karena emosi usia muda belum stabil pada masa usia ini, sangat rentan terhadap perilaku kemaksiatan. Hal ini juga menjadi tantangan kaum muda agar bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga bisa selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antaranya ialah pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya terikat dengan masjid. Ini berarti seorang pemuda yang cinta kepada masjid ataupun yang suka hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata bahwa pemuda tersebut nanti di hari kemudian atau di hari kiamat akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengapresiasikan seorang pemuda muslim yang masa mudanya merupakan fase banyak godaan untuk maksiat. Memang seorang pemuda ini masih mudah ini untuk digoda, untuk melaksanakan kemaksiatan. Karena apa? Karena dorongan nafsu dalam jiwa begitu kuat. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Islam bisa besar seperti sekarang ini juga tidak lepas dari jasa para pemuda. Sebab salah satu faktor penting kesuksesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah karena beliau mendapat dukungan sosok-sosok sahabat yang berdominasi di kaum muda, yaitu Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Nabi yang berdominasi sebagai kaum muda selain daripada Abu Bakar Siddiq, yaitu Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab ini adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Kalau kita baca sejarah riwayat hidup Umar bin Khattab, memang
dia itu adalah seorang pemuda yang tangguh, yang dapat mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan, sehingga dia termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Kemudian siapa lagi pemuda yang merupakan salah satu faktor yang penting kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ini adalah pemuda-pemuda yang tangguh untuk mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan, sehingga sahabat yang keempat ini adalah merupakan sahabat yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam ataupun disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pemuda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai andil besar dalam menentukan kemajuan bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia ikut berperan aktif memperjuangkan kemerdekaan negara, terbukti dengan adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Baru saja kita peringati Hari Sumpah Pemuda yang berketepatan tanggal 28 Oktober, yang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Pemuda dan pemudi Indonesia mengikrarkan sumpah berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemuda adalah tangguh, penting bagi perjuangan bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa tergantung dengan sikap para pemuda. Jika pemuda memiliki jiwa yang maju, jiwa yang besar, dan jiwa kepemimpinan, maka bangsa itu akan maju. Bangsa itu akan maju, dan apabila seorang pemuda mempunyai jiwa yang besar, maka negara itu akan besar dan mampu memimpin peradaban dunia. Tapi sebaliknya, jika pemuda hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka masa depan bangsa ini akan suram. Makanya maju mundurnya suatu bangsa tergantung dengan sikap para pemuda. Lalu pendengar Raw FM, khususnya pemuda-pemudi bangsa Indonesia, lalu bagaimanakah menjadi seorang pemuda yang baik menurut ajaran Islam? Untuk menjadi pemuda terbaik diperlukan beberapa kriteria. Yang pertama, seorang pemuda yang menjadi pemuda yang baik adalah memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Memiliki ilmu dan memiliki wawasan yang luas. Kenapa? Karena ilmu ini adalah merupakan senjata yang ampuh. Senjata yang ampuh untuk mempertahankan kebenaran dan menolak kebatilan. Orang yang berilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka seorang pemuda yang memiliki ilmu itu akan menjadi pemuda yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi."
Siapa yang ingin kebahagiaan dunia, mestilah dia berilmu. Dan siapa yang ingin keselamatan di akhirat, mesti dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmu. Hendaklah dia mempunyai ilmu. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Hendaklah kamu berilmu sebelum kamu memimpin. Jadi seorang pemuda diharapkan mempunyai ilmu sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya nanti tentang pemimpinannya. Jadi dalam hal ini Umar bin Khattab berkata, hendaklah seorang pemuda berilmu sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Baik tidaknya masa depan suatu masyarakat dapat melihat bagaimanakah generasi muda hari ini. Kemudian siapa lagi pemuda-pemuda yang baik menurut Al-Quran? Yaitu memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia. Islam sangat memperhatikan pendidikan umatnya, terutama generasi muda, untuk berakhlak mulia. Karena akhlak yang mulia merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya bagi seorang muslim, baik dalam hubungan dengan Allah hablum minallah maupun dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah, ataupun istilahnya hablum minan nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya diberi gelar dengan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Diberikan gelar oleh orang-orang Makkah kepada Rasulullah dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan Rasulullah pun bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Adapun kriteria seorang pemuda yang baik menurut ajaran Islam adalah menjaga diri dari pergaulan yang negatif. Generasi muda terjebak dalam pergaulan bebas yang sekarang ini sangat marak dalam kehidupan. Menjaga pergaulan dan menjaga hubungan dengan baik tentu menjadi hal yang penting bagi siapa saja. Kemudian pendengar Rock FM dimanapun Anda berada, seorang pemuda yang baik harus memiliki ataupun mengetahui tentang disiplin dalam menggunakan waktu. Disiplin dalam penggunaan waktu merupakan faktor terpenting dalam meraih kesuksesan manusia, khususnya kepada para pemuda dan pemudi. Masalah waktu mendapat perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Demi masa. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Inilah mempunyai kedisiplinan waktu, kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh dan orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran
dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Seorang pemuda dituntut untuk mampu mempergunakan waktu mudanya sebelum datang masa tua. Karena Rasulullah bersabda, pergunakan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum masa miskin. Kita pergunakan waktu, terutama kepada para pemuda, pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Kemudian apa lagi kriteria sebagai seorang pemuda yang baik menurut Islam? Yaitu memiliki jiwa kemandirian dan profesional. Sebagai generasi muda hendaknya memiliki jiwa kemandirian dan profesional. Seorang muslim bukan sekedar boleh menjadi kaya raya, bahkan memang harus kaya agar dapat melaksanakan seperti ibadah haji, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, melalui infak, sedekah, dan amalan lainnya. Selain kemandirian, generasi muda dituntut untuk dapat profesional dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan maksimal sesuai dengan prosedur yang benar. Segala pekerjaan harus diselesaikan dengan profesional, apapun pekerjaan tersebut. Bersungguh-sungguh, bersemangat, berkorban, berkelanjutan, yang berbasis ilmu pengetahuan merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian serius dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai seorang pemuda. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, syababaka qabla harmika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apa wasiat dan pesan penting Nabi Muhammad SAW kepada pemuda muslim? Yang pertama, berhati-hati dalam memiliki teman. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang tidak baik laksana pembawa minyak wangi dan pandai besi. Pembawa minyak wangi bisa jadi akan memberi kita wangi, atau kita mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi akan membakar baju kita dan kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Kemudian apalagi pesan dan wasiat Rasulullah SAW kepada pemuda muslim, perbaiki akhlak sesama manusia. Karena biar bagaimanapun akhlak dan budi pekerti ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengatakan bahwa seorang pemuda itu adalah pemuda yang baik. Karena akhlak ini adalah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu, akhlak itu di atas ilmu. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita sebagai seorang pemuda, perbaiki akhlak sesama manusia. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, itulah tadi ceramah singkat kami pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yaitu peranan seorang pemuda bagi bangsa menurut ajaran Islam. Kepada para pemuda-pemuda, khususnya pemuda-pemudi Kota Padang Sidimpuan, marilah kita tunjukkan bahwa kita itu adalah seorang pemuda. Seorang pemuda bukan dikatakan bahwa ini ayahku, ini orang tuaku, tapi yang dikatakan seorang pemuda, inilah aku, akulah ini. Bukan kita hanya untuk mengandalkan orang tua, tapi mari kita sebagai seorang pemuda mengatakan, inilah aku yang berketepatan
beberapa hari yang lewat kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi para pendengar khususnya dan umumnya kita kepada semua pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Bersatu kita untuk melawan kebatilan dan bersatu kita untuk mempertahankan kebenaran. Karena biar bagaimanapun pemuda itu adalah tiang negara. Kalau baik pemudanya, maka baiklah negaranya. Kalau pemudanya tidak baik, maka negaranya pun akan tidak baik. Maka kunci keberhasilan daripada negara bangsa ini adalah terletak kepada pemuda dan pemudi Indonesia. Sehingga ada Hari Sumpah Pemuda yang baru saja kita peringati 28 Oktober. Mudah-mudahan pendengar FM dimanapun Anda berada, apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami dari Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, mudah-mudahan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh saudara kita, bahwa setiap hari Selasa dan Rabu Penyuluh Agama Islam mengudara di Kota Padang Sidimpuan. Karena penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.